kegiatan bersama keluarga. Walaupun kita tahu juga ya, kadang-kadang remaja itu nggak mau sering-sering dilibatkan kadang-kadang. Tapi kita tetap perlu untuk punya usaha dan punya kesepakatan untuk ini ya, keluar bersama, makan bersama gitu ya. Jadi itu sesuatu yang mungkin kita bicarakan gitu pada dia. Ya. Nah, ada beberapa pencegahan perilaku beresiko yang mungkin kita bisa lihat di sini. Yang dimaksud dengan perilaku beresiko itu macam-macam, mulai dari drug, mulai dari bolos sekolah, mulai dari perilaku negatif merokok misalnya ya. Nah, ketika orang tua menyadari gitu ya, ada loh macam-macam masalah yang mungkin dialami oleh remaja. Nah, kita sebagai orang tua bisa bersiap-siap diri gitu. Artinya kita coba untuk kemudian diskusikan. Sebenarnya metodenya memang ini ya, memberi antisipasi gitu. Kita kalau bisa ya mungkin di sekolah sudah dibekali. Nah, dari sekolah misalnya udah dibicarakan tentang sesuatu itu ya. Nah, itu tinggal kita tarik lagi ke rumah gitu. Kita minta dia pendapatnya gitu. Dan kalau misalnya perilaku berisiko yang lain itu terkait sama tekanan teman-teman sebaya, berarti kita perlu juga nih tahu tentang teman-teman anak kita. Kita cari informasi yang penting gitu. Entah telepon temennya atau kenal sama temennya, telepon orang tua dari teman anak gitu ya. Jadi istilahnya memang supaya kita terus monitor dalam arti bahwa anak ketika misalnya nggak berada dalam pengawasan kita, dia tuh aman gitu, dan anak tahu gitu apa yang harus dilakukan gitu ya. Kenapa misalnya dia harus bilang ke orang tuanya, oh ya saya sekarang ada di sini gitu, saya masih belum pulang, kalau terlambat pulang dia harus bilang gitu ya, karena memang kita mau memastikan bahwa lingkungan remaja itu aman gitu, dan itu kita bisa diskusikan dengan anak gitu. Kenapa itu? Bukan kemudian dalam arti supaya ini ya membatasi gitu, enggak, tapi supaya dia bertanggung jawab karena ada orang lain yang juga memikirkan keselamatan dia gitu. Nah, ini hal yang mungkin kita bisa ceritakan, kita bisa diskusikan gitu. Terus kemudian kita beri penghargaan atas perilakunya yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Terus kemudian juga kalau ada pelanggaran aturan dan sebagainya, nah ini kita juga bisa berikan konsekuensinya ya. Kadang-kadang kan ada ya dia melanggar jam malam sedikit, kita peringatkan. Kalau misalnya enggak, maka kita udah diskusikan sebelumnya konsekuensinya apa gitu ya. Oke, mungkin malam berikutnya nggak bisa keluar sama temannya misalnya seperti itu. Jadi ada hal-hal tertentu yang dia tahu, oh, oke, ada batasan gitu yang ditolerir bersama. Nah, ini juga salah satu hal yang kita bisa diskusikan dengan anak ya. Antara lain kan kaitannya sama ini ya, tentang safe gitu ya, ketika berkegiatan online. Nah, ini juga bisa jadi topik diskusi juga kita dengan anak kita gitu ya. Oke, kalau waktu online nggak betul, kita harus baik-baik dengan orang, jadi jangan bully gitu ya. Kemudian, tapi harus hati-hati juga pada saat yang sama. Jangan kita bagi-bagi private informasi private kita gitu. Terus juga harus hati-hati karena kadang-kadang remaja juga nggak berpikir panjang ya tentang apa yang harus di-share gitu. Padahal itu kan jejak digital itu kan selamanya ya. Nah ini dia, jadi dia memang harus benar-benar diinformasikan atau diedukasi gitu bahwa bisa bahaya gitu kalau dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang lain misalnya tentang ini apa namanya privacy setting gitu. Terus kalau misalnya ada yang ini ya yang negatif gitu, nah bagaimana dia bisa report gitu ya. Nah itu berarti kan orang tua juga kadang-kadang ya harus ini juga ya konsekuensinya ya, melek teknologi juga ya gitu. Dan kita tahu karena kita bisa ngajarin buat anak. Nah hal-hal yang seperti itu. Satu lagi juga yang penting adalah kalau mau ketemu ini ya secara langsung sama orang secara online. Nah itu kadang-kadang kan juga harus hati-hati juga. Nah ini hal-hal seperti itu kita bisa bicarakan sih dengan anak, konsekuensinya, kemungkinannya, apa yang dilakukan kalau dia berada pada situasi itu gitu, sehingga anak juga jadi tahu ketika dia menghadapi situasi itu dia nggak kaget lagi. Nah itu ya beberapa hal lagi. Nah ini yang terakhir adalah kaitannya dengan diri sendiri, karena tentu saja sebagai orang tua tidak mudah, kadang kita bisa capek, dan seperti tadi yang saya bilang, stres itu bisa membuat hubungan dalam keluarga juga negatif. Jadi artinya kita pun juga harus jaga diri sendiri gitu. Kita harus punya waktu untuk bisa istirahat sejenak, punya me time untuk diri sendiri gitu.
Dan juga mungkin supaya bisa menjadi teladan buat anak, kita perlu juga untuk membiasakan diri melihat hal-hal secara positif. Artinya mungkin bisa kita tanamkan melalui kita sering untuk mengucap syukur gitu, dalam arti mengingat hal apa gitu yang baik pada hari ini ya gitu. Yang kadang-kadang itu kan kalau sudah suntuk gitu, kadang semua yang terlihat jelek-jelek. Tapi coba cari di hari ini tuh ada hal-hal yang menyenangkan apa, hal-hal yang patut disyukuri apa gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa biasakan untuk diri kita sendiri, dan kemudian mungkin kita jadikan sebagai rutinitas keluarga ya, kita tanyakan juga pada anak, apa sih yang kamu hari ini yang menyenangkan buat kamu, itu juga bahan percakapan kan. Nah, itu kemudian kita jadi lebih aware banyak hal-hal positif yang kita alami, sehingga ketika kita melihat sedang suntuk, ternyata ada loh hal-hal yang positif gitu, yang membuat aku semangat lagi gitu. Karena kemudian kita ingat gitu, nggak selamanya hidup aku tuh susah. Nah, jadi diskusi refleksi seperti ini bisa jadi penting untuk kesehatan mental kita. Selain tentu saja kita butuh dukungan dari lingkungan. Artinya misalnya teamwork dengan pasangan, saling sharing, saling mengingatkan, seia sekata, kalau bisa ya, artinya kaitannya dengan pengasuhan anak. Kalau bisa pertengkaran yang tanpa solusi, apalagi itu tidak di depan anak. Dan juga berbagi beban kerja. Kalau memang ternyata berat ya, apalagi kalau misalnya sama-sama bekerja gitu suami istri. Nah, ini kita harus kadang-kadang perlu untuk berbagi beban kerja. Nah, ini beberapa hal ya yang mungkin bisa kita lakukan sebagai orang tua. Semoga saja apa yang saya sharing tentang tips-tips sederhana ini bisa kemudian kita buat gitu, kita terapkan gitu ya untuk anak, karena sekali lagi intinya fondasi relasi itu penting dan itu dijaga, dan bagaimana kita juga bisa mengajarkan sesuatu pada anak karena kita tahu itu penting untuk masa depannya. Semoga kita bisa menjadi orang tua buat anak-anak kita sebaik yang kita bisa. Nah, itu terima kasih atas perhatiannya. Gitu kurang lebihnya, Ania. Ya, baik. Terima kasih Bu Agnes untuk memaparan materinya. Nah, para peserta, Bapak Ibu, mohon ditahan dulu untuk pertanyaannya. Nanti akan kita masuk di sesi tanya jawab. Tapi apabila ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat dan dituliskan kepada siapa, seperti itu. Nah, oke, Bu Agnes, terima kasih untuk pemaparan materinya, dan saat ini kita masuk ke sesi talk show bersama dengan panelis yang merupakan konselor di sekolah SMA Kristen Gloria 2 yang juga merupakan alumni Fakultas Psikologi UKWMS pada tahun 2002 dan pernah menjadi presenter dalam International Conference Contemporary Social and Political Affairs. Begitu juga dengan panelis yang kedua, ini merupakan konselor di SMAK Kolose Santo Yusuf Malang, yang juga merupakan ketua MGBK SMA Kota Malang, dan juga master trainer pendidikan dan keterampilan hidup. Aktif menjadi presenter dan speaker dalam seminar dan workshop berkaitan tentang bimbingan konseling sejak tahun 2015. Oleh karena itu, saya panggilkan Bu Nigusti Nyoman Esteriani, sarjana psikologi, magister psikologi, dan Ibu Rosa Irawati. Saya persilahkan. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Ya, baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berkaitan dengan peran guru nih. Peran guru dalam positive parenting khususnya di lingkungan sekolah itu seperti apa sih, Bu? Mungkin dari Bu Esther dulu, boleh silakan. Kalau menurut saya, guru itu merupakan parenting ya bagi siswa di sekolah. Di mana peran guru itu dalam memberikan positive parenting dalam hal ini tidak hanya terbatas pada penyampaian materi pembelajaran. Akan tetapi, guru harus membentuk sebuah kompetensi, kepribadian, serta karakter siswa, di mana yang terpenting adalah bagaimana guru tersebut menghargai setiap murid yang memang menjadi berkat dari sekolah itu yang Tuhan telah titipkan. Intinya yaitu membuat siswa yang bersekolah di tempat kami yaitu tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan kita sebisa mungkin bisa menciptakan suasana atau iklim
di mana proses pembelajaran itu dapat memotivasi siswa untuk bisa lebih semangat dalam berbelajar. Itu membuat sistem dan aura sekolah itu terasa homey, more than a school. Di mana sikap kita sebagai pendidik, yaitu guru, dapat memberikan pelayanan yang suportif. Artinya yaitu memberi perlakuan yang mendukung perkembangan siswa, konstruktif, di mana bersikap positif, menghindari segala sesuatu itu hukuman. Jadi lebih diarahkan dengan lebih nasihat. Begitu, Kak Fania. Mungkin dari Bu Rosa, bagaimana Bu? Menurut Bu Rosa? Oke, terima kasih Kak Fania. Kalau saya setuju dengan Bu Esther tadi ya, bahwa memang guru itu bisa juga menjadi parenting di sekolah. Sebab kata orang kan sekolah adalah rumah yang kedua, gitu ya. Ada istilah seperti itu. Nah, sedangkan kalau peran guru itu sendiri memang diharapkan guru itu bisa menjadi di sekolah itu sesuai dengan tahap perkembangannya. Misal nih, kalau kebetulan saya di SMA ya, Bu Esther juga di SMA, mungkin kita bisa cocok menjadi suportif ya, tadi supporter, tadi menciptakan situasi yang suportif. Tapi bagaimana dengan di kelas yang lebih kecil, mungkin bisa menjadi seorang mentor, coaching gitu ya. Jadi bisa menambahkan beberapa perilaku yang positif yang mungkin belum diterima oleh anak-anak di rumah, karena tidak semua keluarga seberuntung yang tadi dipaparkan oleh Bu Agnes ya, jika orang tuanya itu bisa enak memberikan pola asuh yang pas, maka dia akan menjadi tumbuh anak yang optimis dan menyenangkan. Tapi ada juga anak yang belum beruntung, nah itulah peran kita di sana. Walaupun kita tidak bisa menggantikan ya, tapi paling tidak memberikan sedikit atau ya mungkin beberapa hal yang bisa melengkapi dirinya. Itu Kak Fania. Baik Bu, berarti peran guru di sini sebagai sosok orang tua yang mungkin mendampingi selama proses pembelajaran juga, dan terkadang menjadi teman juga ya Bu ya di sekolah di saat memang benar-benar membutuhkan atau terkait akademis nih. Karena kan kadang orang tua kadang belum bisa memahami nih apa yang kesulitan secara akademisnya seperti apa, lalu kira-kira minat dari si anak itu seperti apa, sehingga sosok guru di sekolah ini menjadi sebuah atau menjadi seorang yang memberikan support di belakang, seperti itu ya Bu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana sih Bu sebenarnya cara komunikasi yang tepat kepada anak remaja, terlebih yang berkaitan dengan kehidupan sekolah dan masa depan? Nah, ini kan berkaitan dengan yang topik yang kita obrolkan tadi, bahwa terkadang orang tua belum bisa cukup untuk mensupport nih kehidupan akademisnya, sekolah, bahkan masa depannya. Nah, itu seperti apa Bu? Mungkin dari Bu Rosa terlebih dahulu. Oke. Jadi pertanyaan adalah bagaimana pola komunikasi kita untuk mempersiapkan mereka di masa depan gitu ya. Iya benar. Selama ini saya itu berpegang pada kata mutiara yang saya ini lagi ngefans sama Franklin D. Roosevelt ya. Waduh, saya ngomongnya benar salah ya. Daripada saya ngomong belepotan bahasa Inggrisnya, saya ketik di kolom chat aja ya, sehingga kita sama-sama memahami begitu apa yang saya maksud. We cannot always build the future. Kita tidak akan bisa selalu membangun kehidupan masa depan anak-anak kita, tetapi paling tidak kita bisa membantu mereka untuk menyiapkan diri mereka, mempersiapkan masa depan. Nah, kebetulan kan generasi anak-anak kita di sekolah sekarang ini kan generasi digital ya, generasi yang segala-galanya katanya sih bisa sendiri katanya ya, karena mereka punya karakteristik do it by yourself gitu. Juga kadang-kadang mereka malah lebih, tadi seperti yang Bu Agnes tadi katakan, itu kan kita beda generasi nih, ada generasi antara kita dengan siswa. Jadi akhirnya mereka bahkan kalau kebablasan itu kan ada istilah FOMO ya, jadi fear of missing out. Jadi barang-barang dia harus tahu banyak hal. Nah, maka seperti peran kita di sekolah, bahwa kalau khususnya adalah remaja SMA, kita sebagai supporter, maka kita mari fokus kepada apa yang dia punya, apa yang potensi dia, dan kemudian mari kita tunjukkan potensi-potensi itu, ya ayo membuka peluang yang mungkin selama ini dia nggak tahu. Dia lebih fokus pada kekurangannya, dia yang jadi minder gitu. Nah, mari kita
saya biasanya sebetulnya setiap orang pasti punya bibit baik, jadi ayo kita gali. Nah, tentang tadi yang ketakutan untuk ketakutan akan kehilangan informasi, saya biasanya ngomong gini, emangnya kita harus tahu ya semuanya. Perasaan oke-oke aja sih, it's okay not to be okay, maksudnya maaf. Jadi merasa nyaman aja, walaupun tidak semua kita tahu. Jadi tidak perlu semuanya kita tahu daripada kita semakin stres dengan kondisi yang mungkin nggak pas dengan dirinya. Mungkin dari saya itu, Bu Fania. Semoga Bu Esther bisa melengkapi ini. Baik, silakan Bu Esther. Oke, terima kasih Bu Fania. Untuk pemaparannya Bu Rosa, saya setuju banget. Jadi seringkali mungkin kita sebagai guru di sekolah itu tidak hanya terfokus pada kelebihan saja. Terkadang anak selalu melihat kekurangan-kekurangan dari diri sendiri. Nah, kita sebagai guru yang sebagai parenting di sekolah lebih melihat untuk kita membentuk komunikasinya dua arah. Bukan hanya mendengar saja, tapi kita lebih arah mendengarkan. Kita akan turun bersama. Jadi seumpama ketika anak itu di level bawah, kita akan menurunkan diri kita untuk kita sama-sama menggandeng anak itu untuk bisa naik sejajar gitu, dan kita bisa membangkitkan semangat anak itu untuk bisa memperoleh masa depan. Ketika kita sudah menemukan kuncinya dari hati anak itu, maka untuk kita ajak lari itu akan lebih mudah begitu. Jadi kembali lagi ke perlakuan kita terhadap anak remaja itu seperti tali ulur layang-layang kalau saya ya. Terkadang kita juga tetap harus menjadi dia kan sahabat. Terkadang kita juga akan memberikan disiplin juga seperti Bu Agnes tadi bilang bahwa selalu harus ada disiplin untuk anak remaja. Begitu, Kak Fania, untuk menambahi dari pemaparannya Bu Rosa. Baik, berarti sebagai itu terkadang orang tua ataupun guru tidak perlu sampai harus tahu secara keseluruhan, tapi setidaknya bisa membimbing mereka seperti dia, apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi hal utama yang bisa mensupport mereka, seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ke pertanyaan selanjutnya. Lalu sebenarnya seberapa penting orang tua untuk mengikuti atau mengetahui aktivitas online anaknya? Nah, tadi kan sempat dipaparkan juga bahwa ada batasan di situ. Jadi sebenarnya seberapa penting dan seberapa jauh sih seharusnya orang tua itu mengetahui aktivitas online itu? Ya, silakan dari Bu Esther dulu mungkin. Menurut saya, di situasi saat ini, peran orang tua sangatlah penting, khususnya untuk pembelajaran di masa-masa online ini. Kenapa? Karena orang tua itu mempunyai berbagai peran. Yang pertama, orang tua berperan sebagai guru di rumah. Kenapa diberitahukan sebagai guru? Karena orang tua itu membimbing anaknya saat pembelajaran online. Yang kedua, peran orang tua yaitu sebagai fasilitator, di mana orang tua itu memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses online yang terjadi. Yang ketiga, orang tua juga berperan sebagai motivator, di mana terkadang anak-anak di masa-masa online ini mengalami kejenuhan, bosan dengan suatu rutinitas yang online. Di sini peran orang tua sebagai motivator, penyemangat bagi anak-anaknya. Yang terakhir sebagai director, yaitu bagi saya orang tua itu perlu menjalankan perannya, yaitu mengarahkan anak supaya mau mengikuti proses pembelajaran online. Gitu, karena keterlibatan orang tua di saat-saat ini itu sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran daring, minimal dalam bentuk monitoringnya. Gitu. Itu Kak Fania. Baik, Bu Esther. Silakan untuk Bu Rosa mungkin mau menambahkan. Saya hanya menambahkan begini aja. Yang saya sepakat memang bahwa orang tua harus tahu aktivitas online anak itu seperti apa. Tetapi tergantung usianya ya, Kak Fania ya. Tapi karena kita ngomong remaja itu kalau kita pengen tahu lebih dalam maka dia akan merasa tidak dipercaya juga, dan itu membuat konflik sendiri lagi gitu ya. Jadi kita tetap sama seperti tadi ya, kita mungkin diskusikan cara kita mengetahui aktivitas online anak remaja. Mungkin kita bisa tanya tentang membangun sebuah komunikasi
tentang sebuah topik yang lagi tren mungkin ya, atau kita juga mungkin pura-pura nggak tahu. Nah, hari ini trending topiknya apa ya? Dapat info dari mana tuh? Nah, itu bisa terbangun. Jadi anak merasa, oh, mamaku gaul ya. Atau mungkin juga sang papa itu bisa mencari tahu game apa yang lagi booming begitu. Lalu walaupun maksudnya gamenya itu game negatif. Tapi ketika ditanya pada anak, oh, papa tahu tuh, tahu no, mungkin gitu ya. Terus akhirnya ditanya juga, kakak suka main itu? Enggak suka. Berarti kita lega juga. Oh, untung ya anakku itu enggak main itu gitu. Jadi seberapa itu sangat penting memang, tapi cara menggalinya tergantung usia. Tadi peran-peran yang disebutkan oleh Bu Esther itu saya percaya itu sesuai dengan usianya. Kita sebagai orang tua pasti punya bekal untuk bagaimana ya cara komunikasiku dengan anak ini. Apalagi anak laki-laki dan perempuan itu beda banget. Nah, tapi faktor yang paling penting selain aktivitas online tadi adalah kita harus menumbuhkan sikap kritis kepada anak-anak kita, Kak Fania, dari anak-anak remaja itu. Boleh berselancar, boleh begini begitu, tetapi cek bener kebenarannya, hoax atau enggak, itu harus penting. Dan terutama generasi digital ini kan generasi yang digital, generasi yang fisik sama digital itu nyampur, blended. Padahal belum tentu dunia maya itu benar. Nah, tadi sempat sih ada 8 tips safe online ya, bahwa kalau mau ketemu orang yang nggak dikenal, kenal baik di Facebook atau di Instagram, itu belum tentu bahwa ya orangnya sama, kebaikannya sama. Itu sangat penting untuk generasi zaman sekarang. Kalau saya ingin melengkapi paparan dari Bu Esther. Terima kasih Kak Fania. Baik, terima kasih. Berarti saya rangkum sedikit untuk respon dan jawabannya, bahwa orang tua untuk mengetahui aktivitas online itu boleh, tapi ada batasan tertentu di mana usia berapa saat itu anaknya. Seperti itu. Karena untuk melihat dari tahap perkembangannya juga bahwa semakin tambah usia bahwa ada ruang privasi juga untuk si anak, sehingga ada mereka merasa bahwa saya nggak perlu orang tua tahu banyak tentang saya, tapi cukup mereka tahu dan memahami saya. Ternyata anak-anak seperti itu ya Bu ya. Sehingga peran-peran yang dipaparkan oleh Bu Esther tadi bahwa itu yang cukup cocok dan sesuai untuk kebutuhan si anak. Tapi juga kadang kita perlu tahu dan update, karena kan perkembangan digital begitu luas ya, apalagi kalau hal-hal baru, terutama kan belum juga internet itu memberikan hal-hal semua positif, tapi juga ada hal-hal negatif. Seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Itu 3 pertanyaan itu dari saya. Nah, ini beberapa ada pertanyaan sudah muncul dari peserta atau maupun Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini ada pertanyaan dari Livia Asiasari. Kemudian Resen juga dipersilakan untuk open mic jika berkenan. Atau pertanyaan saya bacakan saja nih. Oke, saya bacakan saja ya. Ini pertanyaan untuk Bu Agnes. Saya ini punya murid les. Seringkali jam les itu dirubah-rubah, Bu. Saya sudah suruh jam itu pasti dan tepat waktu. Dan saya itu juga punya kegiatan yang lain seperti mengajar. Bagaimana cara saya mengatasi hal tersebut, Bu? Pada Pak Agnes nih pertanyaannya. Ya. Terima kasih Bu Livia pertanyaannya. Jadi ini kasusnya sebagai guru ya, berarti guru les kebetulan private gitu, terus kemudian muridnya nih merubah-rubah waktu gitu ya. Berarti mungkin yang penting mengkomunikasikan juga ini ya Bu ya ke ini anaknya ya. Jadi kadang-kadang kita juga harus bilang bahwa nggak bisa ada waktu-waktu tertentu, oke perubahannya kita sepakati dulu berapa kali ganti. Jadi mungkin itu bisa kita katakan. Kalau misalnya berubah-ubah terus kan juga gawat ya. Artinya kita informasikan itu juga merugikan saya. Saya cuma juga punya banyak tanggung jawab yang lain gitu. Saya juga punya anak-anak mengajar yang lain. Saya nggak bisa gitu. Nah, ya itu kalau konsekuensinya ya hilang, kesempatan itu hilang gitu. Nah, itu konsekuensinya ditegaskan dari awal dan kemudian ya dijalankan Ibu gitu. Dan kalau misalnya perlu, misalnya ya kita anak masih tetap nggak seperti itu ya, kita perlu kontak ke orang tuanya karena sekali lagi ya salah satu caranya ya untuk bisa kemudian mempertemukan gitu ya artinya orang tua yang sebagai penyandang dana gitu, kemudian anaknya, kemudian ya kalau perlu ya buat Zoom bersama dan kita selesaikan masalah ini gitu supaya enak gitu, sama-sama enak, sama-sama tidak merugikan. Jadi memang intinya komunikasi sih untuk kesepakatan, menyepakati gitu Ibu. Semoga menjawab.
Baik, terima kasih untuk responnya Bu Agnes. Mungkin ada tanggapan nih dari Bu Esther dan Bu Rosa berkaitan dengan peran guru juga. Ya, silakan untuk Bu Esther atau Bu Rosa. Bebas. Kalau saya sih jawaban dari Bu Agnes sudah mantul, Bu. Komitmen di awal itu memang penting dan memang itu sesuatu yang harus kita ajarkan kepada anak. Tadi kan Bu Agnes sudah memberikan tips untuk mengajarkan perilaku ya. Buat aturan, jelaskan aturan. Kalau memang ada yang nggak cocok ya dibicarakan. Mungkin begitu, Bu Fani, tanggapan. Oh iya. Baik, Bu. Dari Bu Esther sudah cukup? Nah, sudah. Oke, baik. Kesepakatan di awal yang penting. Baik, Bu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Yehezkiel. Izin bertanya, Bu Agnes. Saat ini kan kita sebagai pelajar hampir tidak bisa lepas dari gadget karena untuk kepentingan sekolah, yaitu pembelajaran atau mengerjakan tugas. Hal tersebut juga terkadang membuat orang tua jengkel, padahal sudah dijelaskan bahwa gadget untuk kepentingan sekolah. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Apakah orang tua yang harus mengerti atau kita yang lebih mengurangi pemakaian gadget atau malah keduanya harus saling mengerti? Tetapi terkadang sulit dipraktekannya, Bu. Nah, terima kasih, Bu. Nah, ini ternyata curahan hati dari seorang pelajar, Bu. Iya, saya paham juga ya. Karena memang saat ini kan situasinya daring seperti ini sehingga agak susah untuk dibedakan ya. Mungkin orang tua juga curiga, ini anaknya kok terus-menerus di depannya laptop, kok terus-menerus ngeliatin terus HP, ini beneran belajar apa enggak gitu ya. Jadi ini ada unsur trust juga gitu di situ gitu. Nah, kalau memang Yeskiel memang belajar ya maka perlu mungkin untuk membuktikan gitu, menunjukkan bukti. Ya antara lain mungkin diinformasikan kepada orang tua, ini loh jadwal saya dari jam segini sampai jam segini gitu. Terus mungkin juga diinformasi lagi kerja tugas gitu. Dan mungkin ini saya lagi nge-zoom sama teman saya karena tugas itu. Nah, memang apa istilahnya mau menunjukkan bukti ya bahwa saya itu bisa loh, bener-bener nih saya serius gitu dalam menjalankan itu gitu, supaya orang tua juga paham, mengerti gitu. Karena sekali lagi ya memang saat ini kita harus mengandalkan teknologi ya gitu. Dan itu satu sisi memang menguntungkan, satu sisi lain mencapek juga gitu. Tapi ya kita harus hadapi itu ya. Nah ini yang penting memang menjelaskan ke orang tua dengan baik-baik bahwa apa yang kita lakukan tuh memang untuk pembelajaran, jadi bukan yang lain gitu. Tapi tentu saja kita nggak boleh meninggalkan tanggung jawab ya. Kadang-kadang kan suka gitu. Artinya kamu cari-cari alasan mau lagi ngerjain tugas padahal memang nggak mau ngerjakan yang lain di luar itu. Nah itu yang bikin orang tua marah gitu. Nah itu maka perlu gitu ya untuk kemudian membagi waktu ya antara memang betul-betul tugas kita sama tanggung jawab yang memang diinginkan oleh orang tua gitu. Kewajiban-kewajiban yang lain gitu maksudnya. Nah kalau begitu kan berakhirnya bahagia. Ya itu moga-moga bisa menjawab ya yes ya. Baik, terima kasih, Bu. Mungkin ada tanggapan dari Bu Esther? Kalau saya mungkin menanggapi pertanyaannya Yeskiel, mungkin Yeskiel perlu menanyakan juga ke orang tua. Kenapa maksudnya orang tua itu terlalu menuntut Yeskiel untuk tidak pegang handphone? Mungkin di satu sisi dari kacamata orang tua juga perlu waktu untuk diperhatikan sama Yeskiel. Itu juga kita juga perlu tahu apakah mungkin selama ini Yeskiel itu terlalu cuek sama orang tua sehingga dia sibuk dengan gadget dengan alasan segala macam pelajaran, tugas, dan akhirnya mungkin orang tua yang merasa kok nggak ada waktu ya untuk aku gitu. Dan mungkin perlu komunikasi juga seperti yang selalu Ibu Agnes tekankan bahwa antara orang tua dan anak itu harus komunikasi. Ketika ada komunikasi antara anak dan orang tua, mungkin anak akan memahami kenapa sih orang tuaku kok sedikit cerewet ya ketika aku megang handphone terlalu lama. Oh mungkin ternyata mamanya atau papanya perlu teman untuk bicara atau perlu teman untuk ditemani makan, itu juga perlu ya gitu. Bagi saya begitu untuk pertanyaan Yeskiel. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Agnes dan Bu Esther untuk responnya. Berarti lebih melihat pada situasi dan kondisi juga ya Bu ya, di saat memang itu suasana untuk keluarga atau family, karena aktivitas banyak secara gadget ataupun online, sehingga ada disediakan waktu khusus untuk bisa menyempatkan waktu bersama keluarga begitu ya. Oh ini sebenarnya Bu Rosa mau memberikan tanggapan juga.
Saya sudah mau sepakat sama Kak Fania ini. Mungkin dibuat aja perjanjian Kak Fania atau untuk Yeskiel dan Bapak Ibu yang lain ya. Coba dalam 1 hari 15 menit no gadget, no distract apapun, ngobrol keluarga 15 menit aja. Mungkin itu bisa menjadi jembatan. Ini langsung pada praktisinya sih. Begitu Kak Fania. Saya setuju dengan statementnya Kak Fania tadi. Jadi memang ada waktu khusus ya, karena memang kalau dilihat online pandemi seperti ini, waktu 24 jam per hari itu rasanya online semua, jadi nggak ada waktu untuk istirahat. Benar begitu ya Bu? Kami dari pelajar juga merasakan seperti itu. Tugas dan sebagainya. Nah, itu mungkin juga menjadi keluhan juga dan tuntutan siswa untuk harus online, tapi kadang orang tua yang mungkin beda generasi juga seperti dijelaskan oleh Bu Agnes itu merasa bahwa kok online setiap saat ya gitu. Jadi sehingga ada perbedaan opini juga di dalam komunikasinya seperti itu. Oke, semoga membantu ya untuk Yeskiel. Bisa dari tips juga dari Bu Rosa bahwa untuk menyempatkan nih waktu mungkin setidaknya 15 menit tiap harinya seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan dari Devi Erawati. Saya Devi mau menanyakan bagaimana tips untuk membujuk anak laki-laki kelas 6 SD supaya lebih bertanggung jawab sama gadget. Hampir semua waktu habis oleh games, tugas sekolah, YouTube, TikTok. Hahaha, gitu namanya. Ya, mungkin dari Bu Esther nih mau menanggapi. Pertanyaan tentang Bu Devi, mungkin perlu untuk kembali lagi seperti yang Bu Rosa pernah tekankan ya, tadi di awal juga bahwa ada kesepakatan 15 menit dan ada waktu-waktu khusus di mana kita orang tua tuh bisa memberikan perjanjian dengan anak. Kalau waktunya misal, kamu boleh bermain games jam 4 sampai jam 5. Setelah itu, ayo kerjakan PR. Nah, orang tua mendampingi, khususnya untuk anak kelas 6 SD ini kan mungkin dalam masa-masa yang juga menjelang remaja-remaja awal ya. Nah, di situ juga perlu juga pendampingan dan juga perlu informasi yang jelas kenapa sih mama melarang kamu tidak main terlalu lama untuk games. Sambil juga mungkin sebagai orang tua kita juga perlu mengikuti games apa sih yang anak-anak mainkan. Atau terkadang kita juga orang tua, ayo kita main game bareng atau TikTokan bersama. Tapi kerjain PR dulu ya, gitu. Nanti ya, kamu tugasnya selesaikan dulu. Atau kita, kalau sekarang anak remaja lebih suka K-pop, TikTok. Nah, ayo kamu kerjain dulu, nanti kita sama-sama nonton. Nah, itu mungkin solusinya. Jadi mungkin Bu Devi bisa membuka komunikasi terlebih dahulu dengan siswanya, dengan anaknya, karena notabene ini anaknya laki, jadi mungkin bukan drama Korea, mungkin lebih ke arah games ya. Kalau games lebih disalami kira-kira games apa sih, sambil ya sebagai ibu kita juga perlu ya pura-pura sedikit bodoh juga sih, itu gamesnya kenapa sih kok tembak-tembakan gitu, karena biasanya ketika saya konseling dengan siswa, ketika dia juga cerita tentang games yang dia mainkan, saya juga mungkin tidak tahu dengan games itu, tapi saya akan bertanya, gamesnya itu apa sih? Coba sih Miss Esther ajarin gamesnya. Nah, di situ dia mulai, oh gini loh Miss, nah di situ kami bisa masuk gitu. Mungkin bisa juga diterapkan oleh Bu Devi terhadap anaknya, supaya juga bisa lebih menyelami. Ketika kita juga bisa menyelami aktivitasnya, maka untuk membuat anak itu lebih dalam tanda kutip taat aturan yang kita buat akan lebih mudah masuk gitu. Gitu Kak Fania. Baik, terima kasih Bu Esther untuk responnya. Jadi terkadang orang tua juga perlu kepo sedikit, apalagi ini masih SD ya Bu ya, dan juga up to date pastinya terkait perkembangan zaman sekarang, anaknya lagi minat apa, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari Bu Agnes, mungkin ada respon Bu, karena kan ini anak kelas 6 SD nih, tahap perkembangannya seperti apa Bu, jadi bisa sekalian disesuaikan juga. Iya. Nah, mungkin karena sudah remaja, pubertas ya, berarti kan mungkin dia sudah bisa diajak untuk ngobrol gitu ya, diajak untuk artinya mencerna gitu ya alasan dari orang tua gitu. Nah, ini bisa kita ajak ngobrol ya Bu ya, diskusi gitu intinya. Dan juga mungkin yang penting itu harapannya itu diperjelas gitu. Dan yang dimaksud apa gitu. Ya, jangan kemudian kita ngomel, pokoknya nggak boleh nih, yang diminta apa gitu, itu harus jelas. Kalau misalnya memang tugas sekolah memang harus pakai gadget, mau nggak mau kan gitu, dan itu jam berapa sampai jam berapa gitu. Terus kemudian setelah itu mungkin
dia perlu ya kadang-kadang main game, karena memang hiburannya anak zaman sekarang itu ya. Kalau dulu zaman kita sih masih lari-lari, main gobak sodor atau apa, tapi kan anak sekarang kan udah beda ya situasinya juga gitu. Jadi itu kadang-kadang tuh malah apa istilahnya rekreasi gitu loh buat mereka. Jadi jangan kemudian pasang ini ya, nggak boleh itu, nggak boleh gitu. Terus yang boleh apa gitu kan juga penting ya. Nah ini yang mungkin kita kasih ya, oke, game tapi dengan batas waktu tertentu gitu. Jadi tetap ada batasan, tapi tetap ada fleksibilitas gitu. Dan itu kita diskusikan, tinggal kita negokan ke anaknya, dia setuju atau enggak dengan kondisi itu, gitu Ibu. Tapi kalau misalnya, oke, nanti malam nggak boleh, jam 10 udah off semua, ya udah, itu kita sepakati bersama juga, gitu. Mungkin gitu aja ya. Baik, terima kasih Bu untuk tipsnya juga. Nah ini juga Bu Devi juga sudah merespon, ya katanya anak yang tegur suka langsung ngambek. Nah itu memang ya karakteristik anak ya Bu ya. Jadi kalau sudah dilarang biasanya langsung meresponnya seperti itu kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Memang untuk anak-anak memang terkadang susah juga untuk diatur kayak gitu. Tapi nanti memang kalau mereka sudah beranjak dewasa, mereka mulai paham itu seperti apa. Oke, baik, kita ke pertanyaan dari Bu Yeti Trimaharani. Pertanyaan saya tujukan kepada Bu Agnes. Apa benar kalau karakter anak meniru dari karakter orang tua? Nah, bagaimana nih Bu Agnes? Ini memang menarik ya. Nah, kalau yang dimaksud perilaku, ya kadang-kadang banyak orang tua, anak itu ngelihat caranya orang tua gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kok. Mungkin marah kita itu bisa ditiru gitu. Jadi kayaknya kita berkaca pinggang. Ternyata ketika anak marah itu juga dia melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi intinya itu kan perilaku bisa hati-hati gitu loh dengan perilaku kita gitu. Kalau kita misalnya ngelarang anak nggak pakai, maksudnya itu jangan terus-menerus melihat gadget, dikit-dikit lihat gadget. Nah, kita sendiri gimana gitu. Itu yang harus menjadi cerminan untuk kita. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu ya kita harus ikuti dengan perilaku kita. Kita tunjukkan keteladanan itu ya. Nah, gitu. Nah, kalau yang dimaksud karakter itu maksudnya sifat kepribadian, nah itu memang setiap individu pasti unik ya. Maksudnya itu berbeda-beda gitu. Kalau ada misalnya ibu cenderung misalnya introvert, nah anak bisa jadi ekstrovert gitu, bisa jadi beda gitu ya. Tapi perilaku itu yang kita harus ini tunjukkan bahwa yang kita harapkan itu yang seperti ini gitu. Kita tunjukkan, kita kasih contoh kepada anak gitu. Sehingga kemudian nanti anak jadi mengerti, oh yang diharapkan oleh orang tua saya tuh kayak begitu gitu. Jadi diperjelas aja. Oke, baik, terima kasih Bu Agnes untuk responnya. Berarti perlu hati-hati juga ya untuk para orang tua di rumah. Kayaknya penggunaan gadgetnya kan untuk pekerjaan nih, apalagi sekarang online kadang ya work from home juga. Nah itu bisa ditiru oleh anak-anaknya. Nah, itu biasanya kayak, oh sudah asik gadgetan, kadang lupa nih, kayak minta tolong Ma, terus sebentar, nah ya gitu, sering terjadi gitu ya. Oke, jadi kayak perlu juga diperhatikan untuk perilakunya. Oke. Terima kasih untuk Bu Agnes responnya. Ini ada pertanyaan dari Bu Esther dan Bu Rosa. Bagaimana cara untuk memotivasi anak agar fokus mengikuti Zoom waktu sekolah? Oke, mungkin guru ya, Bu Rani. Oke, sekarang Bu Rosa dulu memberikan tanggapan. Terima kasih Bu Fania. Ini sekedar tips ya Bu, nanti karena kita pasti tahu bagaimana karakter anak-anak kita masing-masing. Tapi secara umum sih yang saya katakan biasanya kepada anak-anak, supaya mereka tetap fokus, tetap harus melibatkan aktivitas fisik. Artinya adalah mereka harus pegang kertas dan pegang pena, mereka mencatat. Supaya apa yang disampaikan via Zoom itu tetap bisa connect dengan apa yang skema yang sudah ada dalam pikiran mereka. Dengan mereka mencatat, dengan mereka atau mempersiapkan diri sebelumnya bisa ambil connected, maka mereka akan mau bertanya dan itu akan menumbuhkan sikap fokus kepada mereka. Sambil tentu saja ada air putih di sebelahnya, sebab saya membutuhkan asupan itu juga supaya tetap bisa konsen. Mungkin itu Kak Fania. Baik, terima kasih Bu Rosa. Silakan Bu Esther memberikan tanggapan. Kalau saya memberikan tips juga sama seperti Bu Rosa, cuma menambahkan biasanya untuk siswa-siswi di depan saya supaya bisa lebih fokus itu selain harus mencatat ya, betul kata Bu Rosa bahwa ketika kita mencatat itu akan membuat kita tuh tidak ngantuk, benar.
sehingga kita juga akan lebih fokus. Lebih juga untuk kita juga mengajarkan seandainya kalau tidak sampai ada gangguan jaringan, sebisa mungkin kita harus on cam. Kenapa? Karena itu juga akan membuat kita juga aware. Oh, ternyata kita juga dinilai orang, dilihat orang tuh, kita juga membuat kita juga lebih fokus begitu. Jadi itu juga mungkin salah satu tips juga samping yang Ibu Rosa tadi paparkan, yaitu on cam. Bagi saya on cam, mencatat, itu sangat membantu untuk kita bisa fokus Zoom. Begitu Kak Fania. Baik, terima kasih untuk Bu Esther dan Bu Rosa untuk tanggapannya. Berarti open cam, mencatat, menyediakan air mineral, dan juga mungkin pembelajaran interaktif ya. Kalau saya sebagai mahasiswa, sebenarnya pelajaran interaktif juga bisa membuat fokus seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Resa, Bu Agnes, dan juga Bu Esther. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kali ini. Untuk itu saya ingin meminta Bu Agnes untuk memaparkan closing statement, dan juga pada Bu Esther dan juga Bu Rosa. Di closing statement masing-masing, dipersilahkan dari Bu Agnes terlebih dahulu. Ya, saya cuma ingin berpesan sih buat para orang tua yang ada di sini ya, memang mendidik anak-anak zaman sekarang tidak mudah gitu, tapi bukannya tidak mungkin dilakukan dengan baik gitu ya. Memang satu hal yang lagi yang penting adalah kita bentuk relasi kita yang baik dengan anak, karena biasanya dari relasi yang baik itu anak jadi lebih terbuka. Jadi kita tahan diri dulu ya, tahan emosi kita gitu ya. Kita coba untuk mendengarkan dia. Memang prakteknya tuh memang nggak mudah, tapi kalau kita mau ada usaha ekstra sedikit untuk melakukan, mencoba gitu, tidak ada jeleknya gitu. Siapa tahu nanti hasilnya memang lebih positif gitu, karena kita menunjukkan perhatian buat anak gitu. Terus kemudian nanti dengan sendirinya kita bisa mengajarkan sesuatu buat anak gitu, dengan contoh-contoh mungkin, dan juga dengan diskusi ya, karena memang kalau anak remaja itu lebih banyak menjelaskan kenapa, itu penting. Hal itu penting kan untuk mereka bisa menerima, karena sekali lagi mereka udah punya logika sendiri itu, yang kadang-kadang bisa jadi nggak bisa seperti anak kecil yang mudah dibohong, maksudnya dipersuasi dengan mudah gitu ya, diberikan instruksi gitu langsung dikerjakan. Enggak, kalau anak remaja harus dikasih tahu kenapa itu penting, apa gunanya buat dia gitu. Itu akan membuat dia lebih mudah bergerak dengan sendirinya, dan itu akan kemudian akan terbawa gitu ya ke depannya sebagai bagian dari kebiasaannya dia. Dan ingat bahwa nanti dia akan menjadi orang tua juga gitu, dan apa yang positif dari orang tuanya saat ini akan diberikan pada anaknya nanti gitu. Jadi itu mungkin pesan saya, terus berusaha menjadi yang sebaik yang kita bisa. Memang tidak akan sempurna dan tidak akan pernah sempurna, anak nggak sempurna, orang tua nggak sempurna gitu. Tapi kita berusaha ya membuat strategi yang makin baik, yang makin positif gitu ya untuk anak. Baik, terima kasih untuk Bu Agnes. Silakan untuk Bu Esther. Yang bisa saya sampaikan adalah mungkin Bapak Ibu yang berada di Zoom ini, baik saya juga, kita mempunyai paradigma dan konsep berpikir bahwa anak-anak kita itu adalah anak-anak masa depan yang memiliki potensi kekuatan untuk membantu dunia. Yang dibutuhkan adalah bimbingan cinta yang murni dan dukungan yang tepat dengan orang-orang yang istimewa. Siapakah orang-orang istimewa itu? Kita semua yang ada di sini. Baik Bapak Ibu sebagai orang tua, saya Bu Rosa, Bu Agnes sebagai pendidik, dan kita semua orang tua, itulah adalah sama-sama kita bekerja sama karena kita orang istimewa. Gitu Kak Fania. Terima kasih Bu Esther. Selanjutnya Bu Rosa, silakan. Baik, terima kasih. Dari saya, Bapak Ibu, yang jelas zaman selalu berubah. Anak-anak kita juga hidup di zaman yang berbeda. Maksud saya zaman itu asal generasinya ya. Jadi mari kita sebagai orang tua, seperti kata Bu Esther nih ya, bahwa anak itu adalah milik masa depan. Maka mari kita didik mereka sesuai dengan zamannya. Mari kita ikut berubah, Bapak Ibu. Zaman sudah berubah, kita juga ikut berubah. Mari kita didik mereka dengan zaman mereka. Dan kemudian Bapak Ibu, mungkin saya pernah membaca buku
berpikir lambat atau berpikir cepat itu ya. Mungkin kita bisa, ketika kita akan merespon segala sesuatu yang nggak pas dengan kita, mari kita sedikit berpikir agak lambat untuk melakukan apa yang akan kita lakukan daripada kita menyesal di akhir. Terima kasih, Kak Fania. Baik, terima kasih untuk Bu Rosa, Bu Agnes, dan juga Bu Esther. Maka sedikit saya rangkum pembahasan kita pada hari ini terkait topik positive parenting, bahwa in digital era, bahwa zaman sudah berubah, zaman semakin maju, dengan pola yang berbeda juga, dan anak merupakan masa depan, seperti yang dikatakan oleh Bu Esther, bahwa terkadang kita perlu untuk menjadi seperti mereka, untuk bisa lebih dekat, lebih paham, lebih mengetahui, dan berdinamika bersama mereka. Terkadang kita tidak perlu tahu harus seperti apa mereka bertingkah, ataupun melihat mereka secara dekat, tapi yang perlu adalah kita memahami mereka melalui hati ke hati, dan meluangkan waktu untuk mereka untuk bisa lebih tahu. Dan juga kita sebagai orang tua adalah contoh mereka yang akan mereka terapkan juga di kemudian hari, sehingga apa yang kita terapkan ke mereka, apa yang kita ajarkan kepada mereka di hari ini, akan dapat mereka terapkan juga di masa depan. Seperti itu. Terima kasih untuk Bu Agnes, Bu Esther, dan juga Bu Rosa untuk talk show hari ini dan pemaparan materinya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk para peserta, Bapak, Ibu, guru, maupun mahasiswa maupun siswa yang hadir pada talk show hari ini. Semoga apa materi yang disampaikan dan juga pemaparan ataupun apapun hal-hal yang disampaikan pada hari ini dapat berguna bagi kedepannya, dan tidak hanya untuk hari ini juga, seperti itu. Dan juga terima kasih untuk Pak Kuncoro yang hari ini hadir juga. Selamat malam Pak Kun. Selamat malam semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Agnes, Bu Esther, dan Bu Rosa. Sungguh menginspirasi dan memaksa ya, mendorong kita untuk terus adaptif, mau belajar, sekalipun kita punya Tuhan yang selalu yang memberikan yang terbaik. Kita minta air, dia beri hujan, kita minta makan, dia beri tubuh dan darahnya. Dan itulah peran kita semua. Semoga kontribusi ibu-ibu bertiga, 3 orang, sungguh membuat kami semua kagum pada pencipta kita, karena dia sungguh memberikan ciptaan-ciptaannya, ibu bapak semua yang dipercayakan orang tua biologis dari anaknya, sungguh melihat Bapa di surga yang sempurna, karena dia melihat ibu bapaknya juga sempurna. Amin. Terima kasih Bu Maria Tafania sudah menjadi berkat begitu banyak orang. Sampai malam ini masih 83 di Zoom, dan saya percaya di YouTube juga masih banyak yang menonton. Saya yakin pasti menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kun. Sama-sama. Terima kasih Pak Kun. Terima kasih Bu Esther. Anda sungguh semua luar biasa. Baik. Terima kasih untuk Pak Kun juga dan teman-teman sekalian. Dan untuk itu mari kita berfoto bersama untuk dokumentasi juga. Dan dipersilakan untuk para peserta yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, siswa dan mahasiswa, untuk bisa open cam agar kita bisa foto bersama seperti itu. Oke, kepada Fernando, silakan untuk membantu dokumentasi. Oke. Buluan ini. Silakan Fernando. Oke, baik. Ini saya tunggu sebentar lagi untuk persiapan on cam. Oke, baik. Karena ini ada 4 slide, jadi ditahan sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Udah semuanya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Fernando, dan juga bisa di-share ulang untuk link absensinya di kolom chat. Nah, oke.
ini sekaligus menutup perjumpaan kita di talk show pada malam hari ini tentang positive parenting in digital era. Terima kasih untuk peserta, Bapak Ibu, mahasiswa dan siswa sekalian, dan juga tentunya untuk Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan juga Fakultas Psikologi atas persembahan talk show pada hari ini. Untuk itu, mari kita tutup acara hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Fernando. Pada Fernando, dipersilakan. Oke, baik semuanya, Bapak Ibu, serta teman-teman, mari kita berdoa, doakan saya bicara Katolik yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah bimbing acara ini dengan berhasil. Semoga apapun informasi yang dapat kami terima hari ini dapat berguna baik anak-anak kami, dapat berguna baik para siswa kami, dan dapat berguna baik kami ke depannya. Dan semoga dengan materi ini kita dapat membimbing anak-anak kami masa depan ini agar menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih untuk Fernando. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena tidak ada kata selain ucapan terima kasih pada malam hari ini kepada Bu Agnes, Bu Esther, Bu Rosa, dan juga tim dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Fakultas Psikologi atas persembahan talk show pada malam hari ini. Oke, mungkin ada informasi tambahan seputar Fakultas Psikologi bisa mencari tahu melalui Instagram @fpsi.ukms dan juga mengenai Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bisa melihat di Instagram @unika_widya_mandala. Seperti itu. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya, Kak Fania ada yang dapat voucher ya? Oh ya, untuk yang dapat voucher, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, ada 1 orang ya Bu ya, untuk siswa. Benar ya? Ya. Iya. Pemberian voucher diberikan kepada Yeskiel untuk pertanyaan terbaik. Seperti itu. Nanti kepada Yeskiel, dia persilakan untuk menghubungi admin atau salah satu dari admin di universitas seperti itu. Atau mungkin bisa kontak ke Fernando saja ya untuk pemberian info lebih lanjut seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, semoga menjadi berkat Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Bu Esther, Bu Rosa, Bu Agnes ya. Iya. Terima kasih Ibu Bapak semua, terutama juga mahasiswa yang membanggakan. Tuhan memberkati, salam hangat buat keluarga. Terima kasih Pak. Sama, terima kasih Suster. Terima kasih Bu Rosa, Bu Esther, matur nuwun. Fania, terima kasih luar Terima kasih Pak Dodot. Ya, Sama-sama. terima kasih Pak Dodot. Terima kasih Pak Adnan juga. Saya live ya, saya izin live ya. Iya, silakan Bu. Oke, makasih. Makasih Bu Rosa. Sama-sama. Makasih Bu Fania. Esther, Ya, makasih. terima kasih. Fernando, Bu. makasih. Terima kasih. Ini Pak Dodot yang merekam ya Pak Dodot ya? Ya, betul.